Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Meliota Soyid, NPM 2109038. Saya mahasiswa aktif semester 2, Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan memberitahukan atau menjelaskan mengenai tuple di Python. Tetapi di sini saya menggunakan Google Colabs, karena menurut saya Google Colabs dan Python sama. 1. Apabila kita mau menggunakan tuple, kita harus memperhatikan 5 syarat dalam tuple. 1, yaitu mampu memahami struktur data tuple di Python. 2, mampu memahami akses nilai dalam tuple di Python. 3, mampu memahami update nilai tuple di Python. 4, mampu memahami hapus nilai dalam tuple di Python. 5, mampu memahami fungsi pada tuple Python. Nah, langsung saja ke pengertian tuple di Python. Tuple adalah urutan objek Python yang tidak berubah. Tuple merupakan satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel secara sekaligus. Tuple bersifat ordered atau terurut dan juga bersifat unchangeable, tidak bisa diubah. Ordered berarti datanya bisa kita akses menggunakan indeks dan artinya data tidak akan pernah bisa diubah setelah pertama kali didefinisikan. Tuple adalah urutan seperti daftar. Perbedaan utama antara tuple dan daftarnya adalah bahwa tuple tidak dapat diubah, tidak seperti list Python. Tuple menggunakan tanda kurung, sedangkan list Python menggunakan tanda kurung siku. Membuat tuple semudah memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan oleh koma. Baiklah, contoh yang sederhananya ini kita perhatikan di layar. Contoh sederhana pembuatan tabel pada bahasa pemrograman Python. TP1. Sistem Informasi, PPKMB 2021 plus 1. TP2 sama dengan A2, B4, C6, D8, E10, F12, G14, H16. TP3-nya Fakultas Prodi Universitas Labuan Batu dan tahun ajaran. Di sini kita harus memperhatikan apabila untuk memasukkan variabel pada TP1, TP2, dan TP3. Harus menggunakan koma dan dipisahkan oleh harus menggunakan buka kurung biasa dan menggunakan koma, dipisahkan dengan koma apabila itulah apabila dia di tuple programnya. Untuk mengkodingkannya harus menggunakan buka kurung biasa dan menggunakan dan dipisahkan oleh koma. Baiklah, ini akan kita runkan contoh sederhananya yang pertama. Ya, seperti yang Anda lihat, kawan-kawan, di contoh sederhananya, dia tidak keluar apa-apa karena belum ada perintah panggilannya. Jadi, dia masih belum ada hasilnya. Apabila ingin melihat hasilnya, kita akan lanjut ke yang di bawahnya. Cara akses nilai dalam tuple Python. TP1 sama dengan Sistem Informasi PPKMB 2021 21 plus 1. TP2 A2 B4 C6 D8 E10 F12 G14 H16. TP3 Fakultas Prodi Universitas Labuan Batu TA. Seperti biasa kita harus memperhatikan buka kurung, peti, dan dipisahkan oleh koma apabila kita sedang membuat sebuah program di tuple. Apabila kita jalankan, maka akan muncul hasilnya seperti yang di bawah. TP1 0, yaitu sistem informasi. TP2 0 dengan 12. Maksudnya dari ini TP2-nya ini
dia terpanggil semua. TP3-nya 1 dan 3 yang dipanggil. Berarti 1 dan 3, 0, 1, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Yang terpanggil maka yang di TP3-nya Prodi dan Universitas Labuan Batu. Seperti itulah dia cara akses nilai dalam tabel Python. Yang selanjutnya, update nilai dalam tabel Python. TP1 Sistem Informasi PPKMB 2021-21 masih seperti yang tadi ya. Nah, tetapi di sini di bawahnya kita di sini menggabungkan membuat TP baru yang artinya TP sebelumnya kita gabungkan dengan TP yang sebelumnya juga. Seperti Anda dapat kawan-kawan dapat melihatnya di layar. TP1, TP2, TP3 tetap seperti tadi. TP4 sama dengan TP1 tambah TP3. TP5-nya masih kita tutup ya dengan pagar. TP6 sama dengan TP3 tambah TP2. Print, jangan lupa menggunakan print ya. Print tapel baru TP4 ya. Ini kita masih belum kita jalankan. Pagar print tabel baru TP5, print tabel baru TP6. Mari kita jalankan kawan-kawan. Maka akan muncul seperti ini. Tabel baru TP4. Seperti yang di atas tadi kan TP1 tambah TP3. Artinya TP1 kita gabungkan dengan TP3. Maka yang muncul Sistem Informasi PPKMB 2021-2021. Plus 1 dengan TP3 Fakultas Prodi Universitas Labuan Batu dan tahun ajaran. Tabel baru 6 TP6-nya. TP6-nya TP3 kita gabungkan dengan TP2. TP3-nya Fakultas Prodi Universitas Labuan Batu TA. Dengan A2, B4, C6, D8, E10, F12, G14, H16. Seperti hasilnya. Jadi apabila kita buka pagar ini, apakah dia akan keluar, teman-teman? Baiklah, kita akan runkan. Ya, TP5-nya juga akan terpanggil keluar karena kita sudah menghapus tanda pagarnya, yang artinya TP5 dapat keluar pada hasil. TP5, TP2 dengan TP1. TP2 digabung dengan TP1 ya, teman-teman. TP2-nya A2, B4, C6. TP1-nya Sistem Informasi PPKMB 2021 ya. Oke. Saya harap teman-teman sudah tahu dan mengerti. Kita akan melanjutkan. Hapus nilai dalam tabel Python. Seperti biasa, TP1-nya masih Sistem Informasi PPKMB 2001, TP2-nya A2, B4, C6, TP3-nya masih Fakultas Prodi Universitas Labuan Batu dan TA. Di sini kita bukan berarti kita menghapus atau menghilangkan ya, tetapi kita menggantikan dengan yang baru. Yang lama kita gantikan dengan yang TP baru. Baiklah, kita lihat pada layar contohnya. Kita dapat menggunakan cara delete. Delete TP1, pagar, delete TP2, tanda pagar berarti belum kita jalankan perintahnya. Delete TP3. TP1-nya
TP1 sebelumnya Sistem Informasi PPKMB 2021, TP1 barunya kita ganti dengan kelapa sawit, kebun jeruk 20H, artinya 20 hektar ya kawan-kawan. TP2-nya sebelumnya A2, B4, C6, TP2 barunya kita ganti dengan kelapa sawit 10H, 10 hektar, kebun jeruk 10 hektar. TP3 sebelumnya Fakultas Prodi Universitas Labuan Batu, TP3 barunya jenis kebun kelapa sawit 10 hektar, kebun jeruk 10 hektar. Maka kita buat perintahnya agar dia keluar dengan cara print setelah menghapus tabel TP1, tanda pagar print setelah menghapus tabel TP2. Tanda pagar ini artinya perintahnya belum kita keluarkan. Print setelah menghapus tabel TP3. Baiklah, kita akan menjalankannya, kawan-kawan. Ya, setelah kita jalankan, kita dapat melihat hasilnya pada layar. Setelah menghapus tabel 1, maka yang keluar tabel 1 yang baru, maka yang keluar tabel 1 yang sudah kita ganti dengan yang baru, yaitu kelapa sawit kebun jeruk 20 hektar. Dan setelah menghapus tabel 3, maka akan keluar tabel 3 yang barunya, yaitu jenis kebun kelapa sawit 10 hektar, kebun jeruk 10 hektar. Gimana kalau dilihat TP1 tanda pagar dilihat kayaknya kita hapus, apa bisa keluar? Bisa dong, karena kan pagar ini sebagai perintah untuk menahan program tersebut tidak keluar. Apabila dihapus tanda pagarnya, maka programnya keluar. Baiklah, kita akan jalankan kawan-kawan. Maka akan keluar setelah menghapus tabel 2, maka akan muncul tabel 2 pengganti yang lama, yaitu kelapa sawit 10 hektar, kebun jeruk 10 hektar. Seperti terdapat di codingannya ya, kawan-kawan, sesuaikan dengan hasilnya. Baiklah, apabila kawan-kawan sudah memahami cara menghapus nilai dalam tabel Python, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu program fungsi len pada tabel. Di mana ini artinya len berarti menghitung jumlah keseluruhan pada huruf ini ya, berapa jumlahnya, maka akan mengeluarkan hasilnya. Itulah perintah len pada tabel. Mari kita jalankan kawan-kawan. Di sini nilai NPM 1 sama dengan nilai NPM 1 variabelnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ada 2. Ada 14 ya kawan-kawan. Mari kita jalankan apakah benar. Kita lihat hasilnya ya kawan-kawan sama-sama. Baiklah, hasilnya benar. Jumlah keseluruhan huruf ini ada 14. Jadi itulah dia program, maksudnya perintah len pada tabel. Saya harap kawan-kawan pada ngerti karena perintah len pada tabel ini sangat mudah dipahami. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu program fungsi max pada tabel. Nilai NPM 2 variabelnya yaitu A20, B33, C49, D51, E65, F200, G10, H342, K779. Maka hasil dari max nilai NPM 2 yaitu, mari kita runkan sama-sama, ini mencari nilai yang tertinggi ya kawan-kawan, max ini. Iya, benar sekali. Nilai yang keluar yang tertinggi yaitu K799. Baiklah, saya harap kawan-kawan mengerti tentang materi
program fungsi max pada tupel, saya akan melanjutkannya. Program fungsi min pada tupel. Nilai NPM 3 sama dengan buka kurung A129B, C3210D, X198K, Z890L, D881H, B212C, G368R. Min nilai NPM 3. Min berarti nilai yang paling terendah ya kawan-kawan. Maka apabila kita runkan, kita akan melihat hasilnya sama-sama kawan-kawan. Ya, benar sekali. Hasilnya A129B. Inilah dia nilai yang paling terkecil pada perintah fungsi min. Saya harap teman-teman dapat memahami materi yang saya jelaskan. Tupel pada Python. Ini adalah materi yang sangat sederhana dan mudah dipahami bagi teman-teman apabila ingin mempelajari sebuah program dengan Python atau Google Colabs juga bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk materi pada Tupel. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutnya struktur data berdasarkan penggunaan Python. Sebagai kawan pengertian struktur data, dua memahami kegunaan struktur data, tiga mampu memahami struktur data di bahasa pemrograman Python, empat mampu struktur data list di Python. Pengertian struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Struktur data. Dalam pemrograman, struktur data memiliki banyak kegunaan. Ada kegunaannya struktur data antara lain. Satu, membuat proses pemrograman menyimpan dan mengatur data. Tiga, pengumpulan data. Empat, meningkatkan kualitas algoritma. Lima, mengantisipasi masalah coding. Enam, pengelolaan sumber daya dan lain. Empat, mengindeksi. 8, searching. 9, skalabilitas. List di Python. List adalah struktur data yang menyimpan koleksi data tertentu. Dapat menyimpan sekuensi atau rangkaian item menggunakan list. Item adalah list dengan ditutup menggunakan kurung situ. Setelah list dibuat, bisa menambahkan, mengurangi, dan mencari item pada list. Karena menambah dan mengurangi item, list bersifat secara sederhana, tipe data list adalah sebuah array, namun tipe data yang berisi kumpulan tipe data lain, namun berbeda seperti array dalam bahasa pemrograman. List bisa diisi dengan berbagai jenis data, tidak harus tipe data yang sama. Contoh membuat tipe data list di Python. List A, variabelnya A pangkat 2, B pangkat 4, C pangkat 6, D pangkat 8, E pangkat 10, F pangkat 12, G pangkat 14. List B, variabelnya 10%, 10%, 20%, 35%, 20%, 55%, 65%. List C, variabelnya potongan 10% plus 20%, baju 10% plus 35%, 5% plus 15%, Gucci 100% dikurang 20%. Kita membuat tipe data list. Print list A, list B, list C. Yang di print akan menunjukkan hasil dan
hilang teman. Itu makanya maka hasil contoh talisnya di pokok 14 10% dari maka perintahnya kan itu database list A variabelnya sebagai seperti tadi ya, kata kedua list 4 C pangkat 6 D pangkat 8 E pangkat 10. List B variabelnya 1%, 2%, 35%, 2%, 5%, dan 5%. List C variabelnya potongan 1%, 1%, masukkan perintah atau menjawab. Hasilnya sampingnya B produktivitas juga sebagai kunci Oke, baiklah. Sekian dari materi saya terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas keduanya, yaitu membuat kalender. Yang mana di sini kita memasukkan codingan import calendar ya, teman-teman, kawan-kawan. Jangan sampai salah, karena kalau salah dia nggak berjalan dia codingannya.
Terus kita buat tahun sama dengan input input tahun titik dua bulan sama dengan int input titik dua bulan titik dua. Terus bawahnya kita akan menjalankan sebuah perintah untuk menjalankan hasil dari kalender itu. Print kalender moon tahun bulan. Baiklah kawan-kawan, kita akan menjalankannya. Kita akan melihat hasilnya apakah benar atau salah. Kita masukkan di sini, misalnya kita coba ya, tahun yang akan datang 2023. Oke. Kita masukkan Februari, bulan 2 ya, bulan 2. Ya, terlihat dia berhasil kawan-kawan. Di sini terlihat tabel kalendernya. Februari 2003, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi inilah dia kawan-kawan cara membuat tabel kalender menggunakan Google Collapse. Anda bisa juga menggunakan Python ya kawan-kawan. Nah, menurut saya kira kawan-kawan sudah mengerti tentang membuat tabel kalender. Saya akan melanjutkan tugas yang selanjutnya, materi selanjutnya. Membuat tabel perkalian dengan menggunakan Google Collapse atau Python. Di sini saya akan menggunakan Google Collapse untuk membuat tabel perkaliannya. Kita membuat codingannya, bilangan sama dengan int input, masukkan bilangan titik dua for in ring 1 sampai 11 titik 2 hasil sama dengan bilangan kali yang mau diinput. Kita akan menjalankan atau untuk memunculkan hasilnya dengan perintah print bilangan titik 2 kali koma, masukkan bilangan, ini masukkan tambah ya kawan-kawan, ini salah saya kawan, masukkan sama dengan hasil. Baiklah, kita akan menjalankannya kawan-kawan, apakah dia berhasil atau tidak. Mari kita lihat bersama-sama kawan-kawan. Masukkan bilangan yang saya masukkan adalah kali-kali 7. Sampai kawan-kawan. Ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini apabila berhasil tabel perkaliannya. Dia akan muncul seperti ini, 7 kali 1, 7, 7 kali 2, 14, dan ini tabel perkaliannya benar-benar ya kawan-kawan. Ini benar sesuai dengan yang dikalikan, bilangan yang dikalikan. Oke, baiklah. Sekian penjelasan materi dan tugas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.